Yang saya lihat sekarang ini kondisinya anak muda itu sekarang kan memprihatinkan, sibuk dengan gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Reta Channel. Kali ini kita di program Suara Dewan, dan tentunya kita sekarang sudah bersama narasumber dari anggota Dewan ya, yaitu Bapak Andi Putra. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini sekarang seorang politisi yang baru saja kita kenal dan pertama kali ikut berpolitik di Dewan kita. Nah, Bapak ini selain politisi di DPRD Kota Bukit Tinggi tentunya, dan beliau juga sebagai seorang pengusaha muda yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, kita berbincang-bincang sedikit ya, pemirsa Suara Dewan. Tentunya sangat menarik sekali akan kita kulik ini bersama Bapak Andi. Nah, untuk pertama kali nih Pak, pengen ditanyain kenapa ini Bapak dijuluki dengan Sultan? Sultan apa Sultan? Sultan. Sultan. Di awalnya tuh bukan itu kan cuma brand. Ya. Dan kebetulan nama anak saya yang laki-laki itu kan Sultan. Oh, Sultan. Ya, jadi ketika saya bikin usaha saya itu brand merek-mereknya itu rata-rata pakai nama anak saya. Oh, anak. Ya, pakai nama merek Sultan. Di contohnya sekarang yang bergerak di bidang ekspedisi itu kan ekspedisi Sultan itu. Iya. Jadi orang-orang kadang beranggapan kan nama saya yang Sultan. Oh gitu. Oh jadi Sultan itu dari nama anak, ya. Diikuti dengan brand-brand usaha. Iya. Dan boleh tahu juga nih Bapak, bagaimana nih Bapak bisa merintis usaha dari awal hingga saat ini masih bertahan? Nah, jadi pada dasarnya saya itu kan bukan seorang pengusaha tulen. Ya. Dan bukan ya secara pendidikan maaf ya, saya kan cuma tamatan SMK. Nah kebetulan waktu itu di 2016 itu 2017 saya lihat peluang usaha itu kan terbukanya di perikanan. Khususnya yang waktu itu lagi booming itu bisnis ikan beku. Ya, saya mulai bikin usaha itu ya mulai dari jualan kecil-kecil sampai bisa seperti sekarang ini. Karena waktu itu yang saya rasakan bisnis ikan beku ini akan menjadi suatu bisnis yang akan besar di kemudian hari. Iya. Tapi kan nggak di 2016 itu bisa nampak hasilnya. Iya. Nampak hasilnya itu mulainya dari 2020. Ya, itu mulai booming tuh ikan beku. Rata-rata khususnya Sumatera Barat, Riau dan Jambi itu udah konsumsi ikan beku. Di 2020 saya mulai bisnis itu, mobil pendingin itu. Di 2022 mulai nampak hasil. Jadi sayur-sayuran mulai dari Brastagi, Aceh itu kayak alpukat, kol, wortel, sayur-sayuran itu, buah-buahan, durian. Itu kan sekarang udah pakai mobil pendingin ini buat dibawa ke luar Sumatera. Jadi itu dapatnya dari mana? Bahan-bahannya itu? Enggak, jadi kan kita khusus jasa aja. Oh, jasanya aja. Jadi nanti seperti orang-orang yang agen-agen sayuran, agen-agen buah-buahan yang mau bawa barangnya keluar Sumatera. Oh, bisa. Supaya kualitas barangnya tidak rusak, mereka memakai mobil-mobil pendingin. Mobil pendingin. Nah, cuma buat sekarang ini kami masih belum terima eceran. Jadi kami khusus kalau mau pakai ya pakai barangnya tuh harus full satu mobil. Minimal itu 8 ton sampai 10 ton. Jadi ini keluar Sumatera semua Pak? Atau di daerah juga ada? Rata-rata kami keluar Sumatera. Keluar Sumatera? Ya. Dan ini apa motivasi Bapak ini saat merintis usaha sampai sekarang? Gimana menghadapi motivasi untuk bisa dari 2016
Sampai sampai sekarang itu gimana memotivasi? Nah, ini saya berjalan itu. Kalau saya pribadi ya, saya percaya bahwa tidak ada usaha itu yang tidak membuahkan hasil. Iya. Saya tidak pernah pesimis dengan strata pendidikan saya. Saya tidak pernah pesimis dengan keadaan ekonomi keluarga saya. Berarti dengan apapun bisa kita, dengan usaha kita bisa tanpa mandang ijazah gitu. Saya tidak pernah memikirkan strata saya segini, ekonomi keluarga saya segini. Saya tidak pernah membunuh mimpi saya untuk itu. Ada kendala nggak Pak dari tantangan? Kalau kendala pastilah. Kalau ingin hasil yang besar itu pasti risikonya besar. Kalau ingin risiko kecil ya hasilnya harus pas-pasan, itu udah maksimal. Dan saat ini kan Bapak udah jadi anggota dewan ini. Gimana caranya Bapak bisa keluar dari zona nyaman ya Pak? Bapak merintis lagi menjadi anggota dewan di Kota Bukit Tinggi. Jadi awal mulanya gini Bu, saya dulu kan membangun usaha ini dengan setiap bulannya akan memberi bantuan kepada masyarakat sekitar. Saya lihat keadaan situasi masyarakat di sekitar saya itu belum sampailah aspirasinya. Saya merasa ketika kita menyampaikan, bukan saya bermaksud yang pernah ada di sini tidak menyampaikan aspirasi mereka, tapi menurut saya belum full lah. Ketika saya menyampaikan aspirasi masyarakat, disampaikan, cuma saya berpikir kalau tidak saya yang menyampaikan belum afdol rasanya itu. Dan ini setelah gini Pak, bagaimana nih dukungan keluarga setelah Bapak duduk di kursi dewan itu? Saya salah satu faktor saya untuk maju di legislatif, untuk memenangkan kursi DPRD ini, salah satunya dorongan yang kuat dari keluarga. Nah, keluarga berharap kami itu, saya itu salah satu perwakilan mereka yang pernah ada. Di keluarga kami itu kan sebelumnya belum ada yang belum ada yang berjabatan seperti pegawai. Rata-rata kami itu semuanya di usaha, ya rata-rata dagang lah. Jadi mereka menginginkan adalah perubahan dari keluarga kami. Oke Pak, untuk terakhir ini, bagaimana nih motivasi Bapak untuk anak muda-muda zaman sekarang ini untuk bisa merintis usaha, kan nggak perlu harus kerja kantoran atau duduk di kantor dewan gitu. Gimana motivasi Bapak untuk misalnya anak muda sekarang ini untuk merintis usahanya dari awal sampai akhir ini? Jadi yang saya lihat sekarang ini kondisinya anak muda itu sekarang kan memprihatinkan. Sibuk dengan gadget. Kalau yang saya inginkan, saya ingin berbagi ilmu. Saya memulai usaha dari tidak punya modal sama sekali. Saya membangun usaha tanpa ada modal materi, yaitu cuma modal doa orang tua dan support keluarga. Tapi saya yakin yang itu tadi, bahwa saya yakin usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Saya tidak pernah berpikir ketika strata saya cuma seorang orang yang tamatan SMA sederajat, dengan kondisi ekonomi keluarga saya yang di bawah garis kemiskinan, saya tidak pernah membunuh cita-cita saya tidak pernah membunuh mimpi saya. Tetap saya yakinkan dalam hati saya, walaupun tidak saya bilang kepada orang banyak, bahwa saya bisa jadi orang sukses. Dan saya inginkan dari anak-anak muda itu seperti itu. Mereka itu hidup bukan untuk hari ini saja. Oke, ketika mereka masih lajang, mereka masih memikirkan kebutuhan diri sendiri. Tapi ketika mereka telah berkeluarga, mereka punya tanggung jawab yang lebih. Minimal, saya itu dapat pesan gini. Ketika
kamu tidak bisa membantu orang banyak, minimal jangan jadi beban orang banyak. Motivasi yang bagus sekali ya. Itu apa rencana untuk kedepannya lagi dalam berpolitik ini? Kalau mungkin saya salah satu perwakilan anak muda di DPRD Kota Bukit Tinggi. Kebijakan-kebijakan saya itu saya pastikan itu pertama itu berpihak kepada anak muda, baik itu secara bantuan nanti pokir maupun itu secara ilmu gitu. Saya prioritaskan pertama kali itu untuk anak muda, dan yang kedua itu untuk kaum masyarakat yang kehidupannya menengah ke bawah. Sesuai dengan janji saya itu, program saya itu berpihak kepada mereka yang lemah. Tidak ya, kebijakan-kebijakan sekarang kan bisa seperti contohnya tuh di Dinas Pemuda dan Olahraga itu kan pemuda. Iya. Kalau kita tidak jeli, tidak memperjuangkan pemuda, menurut saya Bukit Tinggi ke depan ini mau jadi apa? Makanya generasi penerus itu tetap anak muda, umurnya dari 16 sampai ya 30 ya, yang ukuran anak muda. Iya. Oke. Untuk saat ini kan Bapak udah menjabat nih sebagai anggota Dewan. Bagaimana untuk kedepannya? Apa masih bertahan di Bukit Tinggi atau mau loncat ke provinsi? Saya akan cross check kembali kebijakan-kebijakan apakah saya telah berpihak kepada pemuda dan masyarakat lemah. Kalau seandainya belum, saya akan tetap bertahan di DPRD. Tapi kalau saya rasa presentasinya sudah mencukupi kebijakan yang saya ini telah membantu mereka, insya Allah 2029 kalau tidak jadi, kalau seandainya Tuhan mengizinkan, mungkin saya ikut di pilkada atau di DPRD provinsi. Oke, baik pemirsa Realka Channel, segitu bincang-bincang santai kita bersama Bapak Andi Putra selaku anggota Dewan Kota Bukit Tinggi. Dan baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.